Bagi sahabat-sahabat yang belum tahu bagaimana kumandang azan di Pondok Pesantren Al Zaitun, khususnya di hari Jumat, bisa disimak video berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Sahabat sekalian, dari video yang sudah kita saksikan tadi, kita bisa lihat beberapa poin atau kesalahannya. Yang pertama adalah tidak menghadap ke kiblat. Kemudian ada gerakan-gerakan tertentu ketika mengumandangkan azan, dan inilah yang menjadikan azan ini menjadi aneh sekaligus tidak pernah kita lihat sebelumnya. Tidak menghadap kiblat, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang tidak pernah dicontohkan oleh para muazin dimanapun, dan tidak pernah kita tahu ada riwayat yang menjelaskan tentang hal itu. Kalau kita mau melihat dari semua kitab-kitab fikih berkaitan dengan adab azan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, dan ini yang disepakati oleh para ulama. Orang yang mengumandangkannya adalah dia dalam kondisi taharah, dalam kondisi suci, bersih. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Kemudian wajib ya bagi yang mengumandangkan itu adalah seorang laki-laki. Jangan sampai ada wanita yang mengumandangkan azan untuk sholat. Ya, karena itu wajib laki-laki yang mengumandangkannya. Dalam kondisi suci, ini sunnah. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kita menghadap ke kiblat.
menghadap ke kiblat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kita mengumandangkan azan. Jadi tidak bisa dengan alasan jamaah sudah ada di depan kemudian kita mengumandangkannya seperti kita akan berteater atau akan berpuisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini tidak bisa kita lakukan seperti itu karena perintahnya adalah kita menghadap ke kiblat. Para sahabat atau para muadzin Nabi Muhammad SAW itu semua menghadap ke kiblat. Maka ini yang harus kita perhatikan. Berdiri, kemudian adalah dalam posisi berdiri. Azan jangan sampai dalam kondisi duduk. Kemudian yang terpenting juga di dalam azan ini adalah kita mengumandangkannya dengan at-tarassul. Nah, at-tarassul itu apa? At-tarassul itu adalah melambatkan temponya. Jadi tidak buru-buru di dalam azan. Kebalikannya dengan iqamah, iqamah itu dianjurkan untuk disegerakan, dicepatkan temponya. Bagaimana kalau misalkan kita tidak bisa lagu, kita tidak bisa berirama, bernada yang bagus, maka minimal adalah kita agak pelankan azan itu. Contoh misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi seperti itu minimal di saat kita mengumandangkan azan. Dan itu sudah bagus. Nah, di sini para ulama juga menganjurkan suara kita itu diperindah. Sebagaimana di dalam membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk memperindah suara kita. Nah, makanya kalau kita mendengar, menyimak azan-azan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, kemudian semua masjid di dunia ini, semuanya memperindah suaranya. Karena itu adalah merupakan syiar. Di samping al-i'lam untuk memanggil orang untuk sholat, dia adalah syiar. Ya, syiar itu memerlukan keindahan. Orang nyanyi saja diperindah suaranya, dilatih. Maka para muadzin pun hendaknya dianjurkan untuk berlatih. Ya, jadi seperti itu sahabat. Jadi kita diperintahkan untuk memperindah suara kita. Apakah perlu kita menggunakan nada-nada ataupun lagu-lagu itu? Ya perlu. Bahkan semua suara itu tidak akan lepas daripada nada-nada yang ada. Ada notasinya, ada kuncinya. Nah, oleh karena itulah ya, kita mencoba untuk melatih semampu kita. Jangan sampai alasannya adalah, oh ini kan sekedar untuk memanggil orang supaya datang sholat. Iya, memanggil orang untuk sholat itu perlu cara, perlu kita melatih. Dan insya Allah Ta'ala, ya, bagi para muadzin, ya, ketika mereka mengumandangkan azan itu, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan. Setiap yang mendengarkan azan itu akan menjadi saksi kebaikan nanti di hari kiamat. Nah, maka perlu at-tarassul, perlu dipelankan, lambatkan temponya. Kalau durasinya 1 menit, mungkin orang tidak akan sadar kalau itu sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau misalkan 3 menit, ya, kalau ada at-tarassul itu, maka tujuan daripada azan dikumandangkan itu menjadi tercapai. Walaupun tidak harus terlalu lama, ya, jangan sampai 5 menit lebih ya azannya.
ya, karena itu juga terlalu berlebihan. Nah, kemudian ada yang bertanya, ya, seperti apa azannya sahabat Bilal dulu? Sahabat Bilal itu meletakkan jarinya itu di telinga. Al-asabi, ja'lul asabi fil udhunain, ya, meletakkan jari-jarinya itu di telinga. Ya, jadi itu yang dilakukan. Begini contohnya. Nah, nanti ketika hayya 'alas shalah baru menghadap ke kanan. Hayya 'alal falah menghadap ke kiri. Itu yang dicontohkan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi tidak pakai gerakan. Ya, kita jangan mudah untuk berkreasi di dalam masalah ibadah. Azan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sholat, jadi jangan cepat-cepat atau jangan mudah kita untuk membuat hal-hal yang baru. Azan itu dianjurkan di atas, artinya di bangunan yang tinggi. Namun sekarang dengan adanya menara, dengan adanya pengeras suara, itu sudah terwakili. Kita cukup azan dari bawah, pengeras suaranya yang di atas. Nah, ini diantara adab dan sunnah daripada azan itu. Nah, sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah poin yang paling penting itu adalah bagaimana supaya kita menghadap kiblat. Yang tidak kalah pentingnya yang satu adalah kita mengikhlaskan niat kita hanya untuk mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah kalimat-kalimat thayyibah yang kita ungkapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, kita mengajak orang untuk salat. Nah, ini maka harapannya adalah kita mengumandangkan itu dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan seseorang tidak akan diterima melainkan ada dua syarat utama di situ. Yang pertama adalah dia ikhlaskan niatnya karena Allah, kemudian dijadikan amalannya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hal ini bagaimana kita tahu contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Melalui sanad, melalui silsilah dari para ulama-ulama kita, guru-guru sampai ke kita. Nah, itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengkaji ilmu-ilmu yang ada di dalam agama ini supaya kita tidak menyimpulkan secara serampangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.